silaturahmi bakal Cawagup Rano Karno atau Sidul. Di kediaman Ketum FBL Kiai Haji Lutfi Hakim untuk menjalin tali silaturahmi dengan Ormas FBL. Dul, kenapa nih tiba-tiba berubah pikiran mau maju menjadi calon wakil gubernur Jakarta? Tadinya kan abang ini kan di Komisi 10. Nah udah, fokus aja ngebantu nih bangun pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kan gitu kan. Tiba-tiba ya dipanggil lah sama Bu Mega, dipanggil sama Ketua Umum, makan siang tuh. Wah. Makan siang juga makanan dari rumah. Kebetulan ibu tuh suka masakan kita. Jadi dia ngomong lah, no, bukan ngomong saya no. Ini saya bicara sebagai Ketua Umum. Hak prerogatif saya dan tidak ada diskusi. Kamu saya perintahkan maju sebagai calon wakil gubernur DKI, mendampingi Prabowo. Itu bikin kita kaget lagi. Bu, serius Bu? Ya serius. Boleh saya tanya? Kenapa Mas Pram? Ya kan? Apa Mas Pram mau? Dia mau itu karena kalian mau. Kenapa Mas Pram? Nah, ini Neng bikin apa itu? No, sebentar lagi Jakarta pergi. Nggak jadi I lagi, ibu kotanya nyebrang. Ya jadi DKI. Pertanyaan terus setelah ibu kota nggak ada, Jakarta mau jadi apa? Itu satu. Yang kedua dia nunjuk, kamu kan Betawi. Setelah ini masalah Betawi ada di mana? Wah, itu jujur saya, ya jujur mungkin kita kalau ditanya asli mungkin abang bukan asli. Bapak Sumatera Barat, emak Betawi. Nah, jadi karena lahir di Jakarta, gede di Jakarta, terpanggil lah. Apalagi ada Sidul anak Betawi asli ya, merasa terpanggil. Kalau memang begini, saya bilang ya saya bisa. Ya udah, kamu ketemu sama Mas Pram, ngobrol. Mas Pram itu memang udah jawab iya, tapi dia masih juga bimbang kan. Malam saya ketemu Mas Pram, ngobrol sama Mas Pram, kita ketemu. Dul, kamu percaya nggak sama saya? Percaya tuh. Ayo kita bismillah benahin jalan. Oke, bismillah. Udah kita bismillah salaman, langsung video call ke Bu Mega. Pram MPK, oh ini loh, aku sama Mas Dul nih, kita sepakat maju di pilkada. Udah kan? Udah, nanti kapan kita daftar? Besok, maju. Jadi kita bayangin kagak ada deklarasi, bayangin kagak pakai deklarasi. Besok langsung daftar. Kita nggak siap semua kan? Mau siap apa? Dalam arti kata ya kalau namanya CV data kan kita udah tahu lah, standar lah itu kan. Kebetulan saya kan pernah jadi wakil bupati, pernah jadi gubernur. Jadi ya kalau data-data informasi. Tapi yang namanya kelakuan baik belum dibikin, terus pengadilan belum dibikin. Jadi langsung ngurus CK, kemudian besok ngurus pengadilan kan. Artinya memang pendaftaran itu tidak harus sempurna. Bisa administrasi itu menyusul. Ya kita datang, kita menyatakan kita bersedia. Ya sampai sekarang harus seminggu udah ngap-ngapan gitu jalan. Udah ngap-ngapan ya baru seminggu. Ya artinya ini kan masanya tuh masa kampanye pendek. Ya. Kamu bayangin tanggal 22 besok itu penetapan. Setelah itu November sampai November itu baru kampanye. Ini nggak lebih dari 2 bulan kan, berarti kan harus cepet. Makanya saya kesini. Saya datang ke rumah ucang-ucing nyak babe semua di Jakarta nih, kita bilang bantuin gue ya, Sidul mau maju nih. Masa gue gak ditolongin? Dulu di Banten lu doain, sekarang gue di DKI kagak dicoblot. Berarti ini karena Bang Dul ini si anak Betawi asli itu kan karena Ibu Mega suka masakannya istrinya Bang Dul kan, tiba-tiba diminta jadi wakil gubernur Jakarta. Boleh diceritain nggak Bang, kok bisa Ibu Mega suka masakan istrinya Bang Dul? Gini, maaf ya, bukan saya ngegedein Ibu Mega, nggak usah digedein karena beliau tuh sampai Bung Karno itu punya yang lain mustika rasa. Itu semua masakan yang ada di sana. Itu semua masakan Indonesia. Nah artinya
Ibu Mega suka makanan lokal. Bukan berarti nggak makan steak, makan. Tapi kalau makan ronde, asem, wah bayang dulu memang kayak misalnya belado ikan teri itu ibu senang. Bahkan yang namanya tulang jambal itu belinya di Bandung tuh, tulang jambal. Artinya, nah kadang-kadang ibu suka nyuruh istri saya. Kebetulan kan maaf kan abang punya warung. Nah ibu tahu warungnya kan. Jadi dalam tanda kutip 2 minggu sekali pasti. Ibu paling demen apa? Rujak bopok. Kalau Bang Dul, Kagak bopok. kalau Bang Dul makanan favoritnya apa? Aduh, saya paling gampang sebetulnya. Artinya lidah kampung, jadi memang ya maaf nih, abang hari ini makan suara asam, gua jengkol tuh gitu. Waduh ini habis ini gua rapat makan jengkol kan. Artinya simple aja. Saya termasuk orang itu. Nggak ada telur segala macamnya gampang. Nggak ada yang nggak ada. Mungkin lebih suka yang lokal daripada yang Oke Bang Dul, tadi meskipun tadi dibilang ngapa-ngapain dikit, berapa persen nih kesiapannya untuk maju terus sampai bulan November sampai pemilihan nanti? Wah kalau udah begini udah bismillah, nggak boleh mundur lagi, udah mesti 100% semangat. Optimis menang ya? Harus menang. Harus menang, kalau kagak kelewatan. Amin. Ya, Bang Dul. Amin, makasih. Terima kasih. Kiai Haji Lutfi Hakim sebagai orang Betawi berharap Prano bisa membawa aspirasi masyarakat Betawi, karena nantinya Jakarta bukan ibu kota lagi. Audio ya? Oke. Ya. Alhamdulillah hari ini saya sholat Jumat di Cakung. Kebetulan memang udah dari hari apa saya telepon Pak Kiai saya mau silaturahim mah. Ya udah dulu waktu itu Jumatannya sekalian pulang lu makan jengkol. Jadi iya mungkin orang melihat saya sama Pak Kiai baru ketemu. Memang baru ketemu tapi secara prinsip sudah kenal jauh lama. Cuman kemarin kan 11 tahun saya ditugasin di kampung lain. Sampai sekarang saya bilang, "Cing, mau ditugasin di kampung sendiri nih. Lu bantuin gua." Iya, kan gue bantuin dulu, tapi gue gak janji, ya kan begitu, makanya gue lagi rayu nih. Jadi singkat kata hari ini ya saya bersilaturahim, Mas Pramono ke tempat lain, saya di sini. Ya terpaksa bagi tugas ya, karena ya Jakarta ini boleh dibilang luas, yang paling problem bagi kita waktunya mepet. Jadi kita betul-betul harus berhitung, maka tadi saya bilang Pak ya ini minta maaf nih, tentu nggak mungkin tiap kampung kita datang ini, karena terpaksa kita bagi tempat. Dalam arti kata kalau strategi perang, kalau kampungnya udah menang kita nggak usah datang. Kita datang ya kampung kira-kira kita kalah. Nah itu supaya kita menang, gimana caranya? Nah itulah itu makanya strategi pendekar ini. Gitu. Dari FPR sendiri kira-kira pendapat yang akan sementara ini kita belum bisa menyampaikan hitungannya bagaimana karena ada mekanismenya di kemudian untuk harapannya sendiri harapannya ya sebagai orang Betawi saya berharap dia membawa aspirasi masyarakat Betawi karena Jakarta bukan lagi ibu kota. Jadi kalau dulu selalu dengan dalih karena ibu kota sehingga hak-hak orang Betawi dikesampingkan. Jadi saya berharap setelah bukan lagi ibu kota, hak-hak orang Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta diperhatikan, terutama mendorong segera adanya perda lembaga adat dan pemajuan kebudayaan Betawi. Oke. Ya. Sebelum malam ini kan udah soal ke Oke, terus ke Bang Yos, dan terdekat akan soal ke siapa lagi? Ntar dikabarin. Tapi artinya semua mantan gubernur kita akan datang. Karena itu juga Mas Pram juga. Sebetulnya Mas Pram kan jauh lebih dekat daripada saya. Tapi kebetulan dari semua gubernur yang di Jakarta ini, saya bahasa KTC kenal. Bang Yos 97 jadi gubernur yang saya pindahin saya dari rumah Pangdam sampai ke rumah gubernur. Bahkan namanya Bang Yos itu saya yang kasih. Jadi kebetulan waktu itu kita bikin tradisi, sampai oplet saya juga bawa Bang Yos pindah ke rumah dinas. Dia nanya, "Loh, dia Bang Yos dulu, aku panggil apa ya? Apa Bang Yos?" Kagak ada ke Bang Yos, Betawi nggak cocok. Bang Yos aja, Bang Yos. Boleh dikasih, boleh dibilangin. Alhamdulillah. Sama Bang Foke saya kenal. Waktu itu masih zaman beliau masih jadi wakil Bang Yos. Artinya transisi itu saya kenal. Kita menuju lagi misal ke ya, Pak Jokowi pernah jadi gubernur,
kemudian Ahok jadi gubernur. Ahok kebetulan kan satu rumah, walaupun nanti pasti kita juga datang ke rumahnya dia. Kalau Mas Anies kita akan datang, kebetulan kan kita udah ketemu, bahasanya kita ketemu, Allah itu ketemu tidak disetting, nggak mungkin lah seorang Anies mau disetting. Kebetulan aja, makanya saya bilang tuh rezeki anak soleh. Tapi artinya kita akan minta waktu, kenapa? Pasti Bang Anies punya harapan bagaimana dilanjutkan Jakarta. Beliau sadar kok, beliau udah nggak ada kendaraan lagi. Nah idenya mau kemana? Kan saya. Itu yang kita perlu, makanya saya ngobrol sama Pak Kiai. Pak Kiai, ini tentu aneh anak Betawi, tapi gue tinggal di Jakarta bukan hanya ngurusin Betawi. Kita ada yang lain, tapi apa sih? Sekarang apa? Pakai maaf. Sholat tadi masjid. Udah lama masjid dibangun, belum jadi-jadi. Apa masalahnya? Oh gini dulu. Nah, gue nggak janji, tapi kita kalau gue udah wakil, gue beresin. Itu memang tugas wakil, alhamdulillah. Pengalamannya kayak gitu di Banten cukup saya alami. Ada pembebasan lahan, bangun rumah ibadah, insya Allah bisa. Nah jadi singkat kata Mbak, kita akan sowan kepada mantan gubernur. Karena apa? Setiap gubernur ke gubernur lain dia menyerahkan pertanggungjawaban. Nah nanti kita baca tuh buku pertanggungjawabannya. Tuh Pak Swe udah begini nih, cukup nggak nih? Oh kurang Bang, kita mau sampai ke Tangsel, sampai Bogor kalau bisa. Konsepnya gimana sih? Bisa MRT bagaimana? Gitu. Artinya itulah yang dibilang kesinambungan. Nggak bisa itu Jakarta dibangun dengan orang sendiri, nggak mungkin. Itu harus perencanaan panjang. Gitu. Oke? Terima kasih anak-anak. Tapi ini yang pasti bukan takabur nih. Biasanya kalau datang ke rumah Betawi disediain jengkol, artinya dia setuju. Gitu aja pokoknya ya. Bangun pagi, cek ponsel langsung, semua info ada di genggam tangan. Era digital kini hadir nyata, berita viral tersebar begitu cepat, gambar dan video tak tertahan, dunia maya penuh kejutan. IFB, RTV, official dari Betawi untuk semua. IFB